Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaifa halukum anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian semua? Kelas 1A dan 1B, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran fikih ibadah kita masih dalam bab bersuci ya. Masih dalam bab 3.4 ya, terkait memahami cara bersuci dalam ibadah sehari-hari. Nah, pada pertemuan yang pertama lalu di KD ini kita sudah belajar tentang apa itu air. Ya, macam-macam air. Ada berapa kemarin macam-macam air? Ada 3. Yang pertama apa? Air yang suci dan mensucikan. Kemudian air suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian air najis yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama terkait macam air yang pertama, yaitu air suci dan mensucikan. Siapkan bukunya ya. Buku fikih ibadah kalian di halaman 61. Sambil mendengarkan Ustadz Afif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui makna air suci dan mensucikan. Apa itu air suci dan mensucikan, dan juga kalian mengetahui contoh air suci dan mensucikan ya. Jadi kalian nanti tahu apa itu air suci dan contohnya air suci dan mensucikan itu apa saja. Nah, baik. Nah, air itu ada yang menciptakan. Dan kemarin siapa yang menciptakan air? Allah. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan air. Karena Allah al-Khaliq. Nah, air banyak fungsinya ya. Kemarin apa saja? Untuk untuk minum, untuk mandi ya, untuk dan yang lain dan lain-lain ya. Nah, dan di antara fungsi air yaitu digunakan untuk bersuci. Nah, lalu Ustadz, apa toh itu air suci? Nah, air suci adalah air yang dapat diminum dan dapat dipakai untuk memasak makanan. Pokoknya air yang bersih. Nah, air bersih. Kemudian lalu air yang mensucikan itu apa ya? Kan air yang suci dan mensucikan. Jadi air suci dan dapat mensucikan. Lalu air yang mensucikan itu apa? Nah, kalau air yang mensucikan adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas, baik di mana? Di badan kita, di pakaian kita, atau tempat untuk ibadah kita. Bisa di masjid, misalkan ada najis, kita pel masjidnya. Ya, misalkan di pakaian kita cuci pakaian kita. Ya, kalau badan kita, maka kita mandi dengan air. Nah, itu merupakan air yang mensucikan. Dan perlu kalian ingat, air suci dan mensucikan disebut juga air mutlak. Apa? Air mutlak. Apa Ustadz air mutlak? Nah, di buku kalian ada, yaitu air yang bersih sejak awalnya. Jadi udah dari awal dia sudah suci dan bisa mensucikan. Nah, itu disebut air mutlak. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa itu air suci dan suci dan mensucikan ya. Baik. Nah, dan ini merupakan contoh air suci dan mensucikan. Ya, ada air hujan. Misalkan air hujan itu kalian wadahi. Nah, kemudian kalian buat wudhu bisa nggak Ustaz? Bisa ya, bisa itu buat wudhu. Dan air sungai, air laut, air danau bisa. Embun, tahu embun nggak? Nah, kalau pagi hari itu ya, itu kan ada embun, ada air itu ya, itu namanya embun. Itu bisa kalian gunakan untuk bersuci. Dan airnya mensucikan ya, selain suci dan juga mensucikan ya maksudnya ya. Jadi
terhindar dari najis dan hadas, mensucikan dari najis dan hadas. Kemudian air sumur. Nah, misalnya kalian punya air sumur enggak? Nah, air sumur kalian ambil, kalian timba, bisa gunakan untuk bersuci. Kemudian salju. Nah, kalau di Indonesia, kalau di tempat kita ya, misalkan di Jogja ini nggak ada salju ya. Nah, namun jika ada salju, maka saljunya ketika mencair bisa digunakan untuk bersuci. Air keran. Nah, misalkan kalian kan kebanyakan air keran ya. Nah, air keran kalian itu termasuk juga karena itu biasanya ngambilnya dari sumur ya, dari sumur atau dari sungai sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jadi airnya suci dan mensucikan, atau air di gunung itu juga bisa karena dari mata airnya langsung itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Jadi airnya suci dan mensucikan. Terus saya tanya lagi deh, tadi apa yang disebut air suci? Ayo, air suci atau apa? Air yang dapat diminum. Dan juga bisa dipakai untuk masak. Maksudnya air bersih ya. Kemudian air suci dan mensucikan apa? Nah, air suci dan mensucikan maksudnya adalah air yang dapat dipakai untuk bercuci dari apa? Dari najis, dari hadas, baik di pakaian, badan, dan juga tempat ibadah kita. Nah, demikian ya pembelajaran fikih pada kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Jadi misalkan kalau bersuci pakai air ini, pakai air ini, pakai air ini. Oh, gitu ya. Demikian Ustaz Afif, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tidak ada tugas.